Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Prof. Agus dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu tren strategis yang diidentifikasi di dalam DHL Logistik Trend Radar 70 di halaman 181 hingga 185, yaitu tentang Sustainable Fuels. Saya akan menyampaikan presentasi di dalam bahasa Indonesia dengan slide PowerPoint dalam bahasa Inggris. Secara definisi, sustainable fuels merujuk pada bahan bakar yang bersumber dari energi terbarukan atau beremisi rendah, seperti biofuel serta e-fuels atau synthetic fuels yang diproduksi dari hidrogen hijau dan karbon yang ditangkap. Keunggulan utama dari bahan bakar ini adalah sifatnya sebagai drop-in fuels, yaitu dapat digunakan langsung dalam kendaraan dan mesin yang ada tanpa memerlukan modifikasi struktural. Hal ini menjadikan solusi yang sangat praktis untuk mempercepat proses dekarbonisasi sektor logistik yang kompleks. Relevansi eh, tren ini terhadap masa depan logistik terutama muncul karena adanya keterbatasan teknologi alternatif. Pada halaman 182, Sustainable Aviation Fuels atau SAF digambarkan sebagai satu-satunya alternatif yang secara realistis dapat digunakan dalam jangka pendek hingga menengah untuk penerbangan kargo jarak jauh, dengan potensi pengurangan emisi mencapai 70 hingga 99%. DHL sendiri telah mengamankan ratusan juta liter SAF sebagai bagian dari komitmen dekarbonisasi yang berdampak signifikan terhadap penurunan emisi operasional tahunan mereka. Pada sektor transportasi jalan raya, elektrifikasi memang mengalami pertumbuhan. Namun, keterbatasan teknologi baterai untuk kendaraan berat menjadikan biofuel seperti HVO sebagai solusi transisi yang lebih visible. Laporan tersebut memproyeksikan bahwa penggunaan biofuel dalam transportasi jalan akan meningkat dari 5% pada tahun 2022 menjadi 12% pada tahun 2035. Hal ini menunjukkan adopsi yang semakin luas. Sementara itu di sektor maritim yang menyumbang sekitar 3% emisi global, masih menghadapi tantangan besar dalam upaya elektrifikasi. Oleh karena itu, sustainable maritime fuel seperti advanced biofuel atau e-ammonia dipandang sebagai komponen penting dalam skenario dekarbonisasi untuk industri pelayaran internasional menuju tahun 2050. Meskipun demikian, dokumen pada halaman 185 juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan feedstock, tingginya biaya produksi, kebutuhan energi hijau yang besar dalam proses pembuatan e-fuels, serta kurang standar dan sertifikasi global yang seragam. Permintaan global saat ini juga jauh melampaui kapasitas produksi yang tersedia, sehingga peningkatan investasi dan inovasi diperlukan untuk menghasilkan dampak yang signifikan. Secara keseluruhan, tren sustainable fuels memiliki implikasi strategis yang sangat luas bagi masa depan logistik. Bahan bakar ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan dekarbonisasi secara langsung tanpa harus menunggu adopsi teknologi yang makin berkembang. Hal ini menjadikannya bukan sekedar tren sementara, tetapi salah satu pilar utama dalam transformasi struktural menuju sistem logistik yang lebih berkelanjutan, efisien, dan rendah emisi. Sebagai penutup, sustainable fuels harus dipahami bukan hanya sebagai inovasi energi, tetapi sebagai fondasi kritis yang mendukung pergeseran global menuju supply chains yang lebih hijau. Dengan meningkatnya investasi, dukungan regulasi, dan komitmen industri, tren ini diperkirakan akan menjadi bagian integral dari masa depan logistik dalam 1 hingga 2 dekade mendatang.
Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.